Untuk tahun 2025 itu nggak perlu lagi pakai EVIN. Lebih gampang apa lebih susah nih Pak? Nah, itulah kelebihannya di Kortek. Ketika Kortek nanti ketika ngisi, itu udah otomatis. Itu nanti langsung nge-link di Kortek. Jadi nggak usah lagi bawa-bawa kertas. Halo kawan pajak semuanya, selamat datang di podcast Cermati, cerita reformasi perpajakan terkini di KP Pratama Tanjung. Obrolan santai tapi bermanfaat soal pajak. Nah, saya Rahmat Hidayat, saya sekarang ditemani oleh narasumber kita dengan Pak Mino. Pak Mino ini juga penyuluh di KPP Pratama Tanjung yang sudah sangat banyak pengalamannya nih ya Pak ya. Dulu pernah di Jakarta, pernah di Pondok Gede ya Pak ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, kabar baik. Senang sekali bisa hadir di Cermati, cerita reformasi perpajakan terkini di KPP Pratama Tanjung. Nah, topik kita kawan pajak pada hari ini kita akan membahas tentang SPT tahunan orang pribadi tapi di Kortek. Nah, ini sangat-sangat membuat penasaran. Kenapa? Karena selama ini kita lapor SPT itu menggunakan DJP online. Nah, sekarang kita sudah ganti aplikasinya dengan aplikasi Kortek. Tapi yang masih ditanyain juga nih Pak, lapor SPT itu kan masih lama ya Pak ya? Masih tahun depan. Tapi kita udah bahas, masih di bulan September ini udah kita bahas nih Pak. Kenapa tuh Pak? Baik, terima kasih Kak Rahmat ya. Kita untuk SPT tahunan ini kita harus lebih awal ya. Karena apa? Karena ini terkait dengan aplikasi yang baru. Oh iya ya, Pak. Karena kalau dulunya si wajib pajak itu menggunakan DJP online kan itu. Nah, nanti untuk tahun 2025 itu pakai Kortek. Oh gitu. Pakai aplikasi Kortek. Jadi ini sangat awam sekali buat wajib pajak. Nah, makanya kita mengadakan podcast ini lebih awal biar wajib pajak itu nanti tidak kaget gitu ya, Pak, ya. Nah, pas tahu pada akhir tahun gitu Kak Rahmat kira-kira. Siap, terima kasih Pak Mino. Nah, tapi nih Pak, masih banyak juga nih Pak kawan pajak semua ini masih suka kepikiran kalau yang namanya lapor SPT itu pasti ribet Pak, harus ngantri kantor pajak. Nah, itu mitos atau fakta Pak? Bener nggak itu kayak gitu Pak? Kalau itu mitos ya menurut saya ya, mitos karena mungkin aplikasi baru, hal yang baru, pasti kan kita perlu belajar ya, belajar, perlu penyesuaian terkait dengan pelaporan nanti seperti apa. Makanya di awal September ini kita mengadakan podcast agar nanti si wajib pajak itu tidak kaget, tidak ribet kan gitu. Makanya kita kasih tahu dulu, jangan sampai nanti wah ini kok gonta-ganti terus terkait dengan pelaporan SPT. Nah, nanti next untuk tahun 2025 ini pakai Kortek. Tapi nggak ribet sih, itu hanya mitos gitu. Di 2026 ya Pak ya nanti kita pakai Kortek. Iya, lapornya tahun 2026. Kalau di tahun depan nih Pak, ini kan udah pakai Kortek ya Pak ya. Sedangkan selama ini kan kawan pajak semua ini lapornya selalu pakai DJP online. Nah, kira-kira nih Pak, lebih gampang apa lebih susah nih Pak? Nah, ini kan jadi orang-orang harus tahu dulu nih Pak, ini gampang apa susah nih Pak kalau pakai Kortek? Nah, gampang atau susah itu sebenarnya relatif ya. Siap Pak. Gitu, karena ketika dia gampang mungkin terbiasa. Karena ini hal yang baru mungkin ya agak kita belajar dulu lah. Sebenarnya nggak susah-susah amat sih, tinggal pilih ya tidak sebenarnya. Nanti di SPT tahunan untuk Kortek itu tinggal ada pilihannya, beberapa yang harus dijawab iya tidak, hanya seperti itu aja sih. Nanti ketika udah terbiasa nanti gampang sih, nggak ribet. Jadi cuman kita perlu jawab pertanyaan ya tidak saja ya Pak ya? Iya, benar sekali. Nah, kawan pajak semua ini kan kalau lapor di DJP online kan udah tahu ya, masuknya pakai NPWP-nya, pakai password-nya. Nah, sekarang ini muncul baru kan Pak, tahun depan ini harus pakai Kortek. Nah, kira-kira bedanya apa nih Pak sama yang di DJP online kalau pakai Kortek Pak? Baik, untuk DJP online dulu kan masih menggunakan NPWP ya, NPWP
dan dia harus minta bukti potong kan gitu, ke pihak pemberi kerja atau ke pihak kantor kan gitu. Nah untuk di Kortek itu nanti masuknya itu pakai NIK atau NIK yang ada di KTP. Nah di NIK itu ketika si wajib pajak atau kawan pajak itu dia sebagai karyawan PNS, TNI Polri kan gitu, dan dibuatkan bukti potong oleh pihak kantor, itu nanti langsung ngeling di Kortek, jadi nggak usah lagi bawa-bawa kertas. Oh, karena udah otomatis kita otomatis, ya, sebenarnya gitu. lebih gampang, nanti kedepannya lebih gampang. Karena nggak perlu ngisi lagi ya Pak ya? Tidak perlu isi lagi, cuma nanti yang perlu diisi paling di harta kan ya. Oh ya, harta. Nanti ada penambahan, mungkin ada nambah keluarga, daftar keluarga, terus mungkin ada perubahan terkait dengan hutang kan gitu ya, itu kan perlu disesuaikan. Jadi cuma ngisi harta, utang itu yang perlu diupdate ya Pak ya? Iya. Karena kawan pajak juga tahu nih, ternyata bukti potongnya kalau di Kortek itu otomatis, jadi nggak perlu lagi kita nginput manual lagi. Nah, yang sering ditanyain juga nih Pak sama kawan pajak ini, masalah EVIN Pak, karena EVIN tuh orang-orang kan gampang lupa, terus wah udah hilang EVIN-nya, nanti gimana. Nah, tahun depan nih Pak, pas lapor SPT 2026, masih butuh nggak itu Pak, EVIN tuh Pak? Nah itu yang perlu kawan pajak ketahui ya. Jadi waktu tahun 2024 itu kan banyak ya, kadang wajib pajak atau kawan pajak itu kan datang ke KPP ya, hanya untuk minta EVIN. Wah Pak, EVIN saya hilang, ketinggalan, ketelisik, kan gitu. Padahal sebenarnya EVIN itu hanya sarana untuk buat akun di DJP online aja. Kan gitu, online. Nah, ketika dia lupa password barulah pakai EVIN. Pakai EVIN-nya. Nah, untuk tahun 2025 itu nggak perlu lagi pakai EVIN. Oh iya ya Pak ya, jadi udah nggak perlu pakai lagi iya, EVIN. jadi kawan pajak jangan khawatir deh, jangan khawatir, dipastikan nanti di Kortek, aplikasi Kortek tahun 2025 itu tinggal login. Yang penting apa? Yang penting kawan pajak itu sudah update alamat emailnya, bisa dibuka, diakses, terus nomor HP-nya aktif, itu udah selesai, bisa langsung, jadi tidak perlu lagi minta EVIN ke KPP. Tuh. Nah ini ternyata kita ada info terbaru kawan pajak, ternyata yang namanya EVIN itu sudah nggak dipakai lagi di Kortek 2026. Jadi kalau kawan pajak ada yang waduh EVIN saya udah hilang, nah itu udah nggak perlu khawatir lagi, karena ternyata nggak perlu ya Pak ya? Tidak perlu lagi. Karena kita cukup pakai NIK saja. Ya. Nah, kalau infonya nih Pak, menggunakan NIK tadi memang karena NPWP tadi udah diganti ya, pakai KTP ya, dengan NIK ya? Oh iya, benar sekali Kak Rahmat. Jadi kan untuk tahun 2025 itu NPWP udah nggak digunakan lagi. Sekarang gantinya NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Jadi satu pakai itu aja kan gitu, karena nanti semuanya ngeling tuh, semua instansi ya terkait dengan penggunaan NIK. Pasti ketika kawan pajak atau wajib pajak itu di Dukcapil segala macam, di pajak sama aja menggunakan hanya satu nomor, yaitu NIK. Nomor NIK saja ya. NPWP-nya sudah nggak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Nah sekarang gini Pak, banyak kawan pajak ini yang belum pernah megang Kortek Pak, belum pernah daftar Kortek. Nah ini gimana nih Pak? Ada yang dulu pernah punya akun DJP online, ada yang belum pernah punya akun DJP online, belum pernah lapor tahun lalu. Nah itu cara daftarnya itu gimana Pak? Gampang sekali Kak Rahmat. Jadi kan tinggal wajib pajak itu ketika belum pernah punya akun DJP online, tinggal ke KPP terdekat dimanapun dia berada. Jadi tidak perlu lagi ke KPP dia terdaftar. Umpamanya gini, saya orang Bekasi kan gitu. Nah, tidak perlu lagi harus ke Bekasi. Jadi cukup di KPP Tanjung pun bisa. Tanjung itu bisa kan gitu. Dan sebaliknya. Jadi kita semua serba online, semua bisa diminta di KPP manapun terkait dengan aktivasi. Nah, dipastikan karena pajak kami sampaikan tadi bahwa untuk aktivasi ya punya email yang bisa
digunakan atau aktif. Nomornya HP juga ya Pak aktif ya. juga. Nah, ketika udah aktif nanti sudah bisa ngelink di Kortek dengan syarat catatan si kawan pajak itu udah menggunakan EKTP. Oh itu harus EKTP dulu Iya, ya, EKTP. Jangan sampai pakai nomor NIK yang lama dulu ya, sebelum tahun 2013 kan pakai NIK yang lama. Nah, sesudah tahun 2013, nah itu baru semua udah EKTP. Harus pakai NIK yang di EKTP tadi berarti ya? Iya, benar sekali. Nah kalau misalkan nih Pak, kawan pajak ini udah siap, nah terus dia udah daftar nih Pak ke kantor terdekatnya, dia udah siap NIK, udah punya akun Korteknya. Nah itu apakah udah langsung siap dia buat lapor SPT-nya? Oh, belum tentu. Jadi kita perlu berarti, Pak? aktivasi kode otorisasi itu namanya Kak Rahmat. Jadi ya. Oh, ini baru berarti ya Pak? Ya, ada baru. aplikasi kode otorisasi. Kalau dulu di DJP online itu kan nggak ada ya kan kawan pajak ya, kode aktivasi untuk tanda tangan elektronik. Nah, untuk di Kortek ini kode aktivasi atau otorisasi itu terkait dengan penandatanganan secara elektronik, karena menyampaikan SPT-nya itu harus ada tanda tangannya. Nah, salah satunya ya tanda tangan elektronik itu. Nah, ketika kawan pajak dulu pernah ngisi SPT dengan kertas ya. Nah, kertas kan pasti ada tanda tangan. Pakai pulpen dulu. Pulpen ditandatanganin, yang kalau nggak ditandatanganin nggak sah. Itu ya, bukan benar. Dianggap sebagai SPT, dianggapnya surat biasa, surat lain-lain kan itu. Ketika udah ditandatanganin, itu udah sah bahwa itu SPT yang sah karena sudah ditandatangani tadi. Sama seperti Kortek. Nah, Kortek itu makanya minta kode otorisasi. Nah, kode otorisasi itu untuk penandatangan secara elektronik. Oke Pak. Nah, ini masih belum kebayang nih Pak, kawan pajak nih Pak. Kok tiba-tiba ada tanda tangan elektronik gitu kan? Karena dulu di DJP online kan nggak ada ya Pak ya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik kode otorisasi itu bentuknya seperti apa Pak? Jadi kawan pajak, kalau bentuknya sih saya tidak bisa membayangkan bentuknya ya kan gitu. Intinya gini, ketika kawan pajak itu nanti login ke Kortek ya, kemudian kawan pajak bisa klik menu di portal saya. Oh, ada menu nanti ya? Ada menu portal saya. Nah, portal saya dan pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik kan gitu. Nah, pada layar berikutnya di scroll ke bawah ada isian jenis sertifikat digital pada kode otorisasi. Nah, itulah diisi. Jadi itu sebagai password lah. Oh, jadi mirip sama kayak password nih Pak? Password mau disamain sama password ketika login ke Kortek ya nggak apa-apa, biar nggak lupa. Gitu. Bisa, nggak lupa kan? Pak, banyakan password nih lupa. Nah, tinggal disamain sama password ketika login ke Kortek. Nah, itu namanya nanti ketika di kode otorisasi itu namanya paspres ya, sebagai kode otorisasi. Kira-kira seperti itu. Dan nanti ketika sudah dibuat kode otorisasi, diklik centang baru disimpan. Nah, itu sukses. Nanti ada keterangan via email bahwa kode otorisasinya sudah sukses dilakukan. Seperti itu. Berarti selain daftar pakai password ini ternyata harus mengaktifkan kode otorisasi dulu ya Pak ya? Benar. Supaya nanti bisa tanda tangan di SPT-nya gitu ya Pak. Nah, ini perlu kawan pajak perhatikan juga ternyata ya. Jadi ada satu hal baru, tanda tangan elektronik di SPT tahunan Kortek di 2026 nanti. Cara daftarnya tadi seperti yang disampaikan Pak Mino, langsung ke akun Korteknya masing-masing. Nah, tapi ini bisa nggak Pak kalau dari rumah? Atau ini juga harus ke kantor Pak kalau aktivasi kode otorisasi ini Pak? Baik, terima kasih Kak Rahmat. Jadi untuk aktivasi sebenarnya dimanapun bisa. Nggak harus di kantor. Nggak harus di kantor sambil ngopi. Ya, kita ngopi di kedai kopi atau kita sambil di kantor. Itu bisa juga tuh ya? Bisa dilakukan, namanya online kan gitu. Nah, hanya kan wajib pajak belum tahu ya, caranya, belum paham caranya. Nah, ketika wajib pajak belum tahu caranya, bisa lihat di tutorial atau YouTube-nya di Jen Pajak RI. Ada semua nanti. Sudah ada juga ya Pak ya? Oke, jadi meskipun kawan pajak belum aktivasi kode otorisasi, ini ternyata nggak harus ke kantor ya Pak ya? Bisa juga online, lewat HP pun bisa, dan
kalau masih bingung caranya gimana, bisa ngecek video tutorial juga di YouTube Ditjen Pajak RI. Oke nih Pak. Nah, sekarang nih Pak, banyak kawan pajak ini yang biasanya lapor SPT tahunan itu kan punya pekerjaan sebagai PNS, sebagai karyawan, ada juga yang punya usaha kecil-kecilan gitu ya Pak ya. Nah sekarang ini yang paling banyak biasanya itu karyawan sama PNS nih Pak. Tadi sempat dibahas nih Pak, tapi kalau karyawan atau PNS ini mau lapor SPT tahunan, masih perlu nggak itu Pak, bawa bukti potong yang dari bendahara itu Pak? Ya, untuk Kortek, semua saya sampaikan di depan bahwanya sudah ngeling semua ya, sudah ngeling. Tapi kalau orang kita kan kalau nggak bawa bukti potong kan nggak mantep ya, nggak marem kan gitu. Ya mau nggak mau kan, ya kalau mau bawa pun nggak apa-apa untuk memastikan. Tapi di SPT tahunan orang pribadi Kortek, ya nanti ada menu posting SPT. Nah posting SPT itu gunanya apa? Fungsinya apa? Nanti untuk menarik data sebenarnya ya, menarik data dari bukti potong yang dipungut atau dipotong oleh pihak kantor, pihak pemberi kerja, kan, atau pihak lainnya. Ketika si wajib pajak itu, ketika dia sebagai karyawan, ya dipotong oleh perusahaannya. Ketika umpamanya saya sebagai PNS di KPP Pratama Tanjung, ya saya dipotong juga sama KPP Pratama Tanjung. Nanti tinggal lihat di situ sesuai atau enggak. Kalau sudah sesuai tinggal dilaporkan. Oke, jadi ternyata emang lebih gampang ya Pak ya? Iya, lebih gampang. Nah, meskipun lebih gampang tetap aja kalau biar lebih mantap tetap dibawa itu ya Pak ya? Iya, sama bukti ini lagi nih Kak Rahmat. Sama terkait dengan SPT tahunan tahun 2025 ini, kalau dulu kan masih ada SPT 1770 SS ya. Sama SPT 1770S sama SPT 1770 polos ya. Iya, yang biasa. Untuk tahun 2025 ini tidak ada jenis SPT seperti itu. Sudah nggak dibagi-bagi lagi. Sudah dibagi-bagi lagi. Jadi kawan pajak tinggal pilih aja. Kawan pajak itu sebagai apa? Sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, sebagai pelaku UMKM, sebagai pekerjaan bebas, nanti tinggal dipilih aja. Sesuai pertanyaan di awal tadi. Sesuai pertanyaan di awal lagi. Jadi ketika si kawan pajak itu sebagai usaha UMKM, ya tinggal dilaporkan peredaran brutonya, kan gitu. Ada peredaran brutonya untuk UMKM. Sampai dengan 500 juta tidak ada kena pajak. Kan nah itu aja. Jadi nanti dilaporkan terkait dengan penghasilan selama setahun itu. Tahun pajak. Berarti kalau pelaku UMKM ini lapor SPT di Kortek juga sama ya Pak ya? Masih harus ngisi penghasilannya gitu? Iya masih sama, masih diisi juga. Kalau dia statusnya bukan sebagai karyawan ya, sebagai karyawan tetap ngisi dia. Kalau dia sebagai dokter punya, dia dokter sebagai di rumah sakit, nah nanti tinggal bukti potongnya aja. Langsung otomatis posting, biar muncul tadi ya Pak ya? Muncul di Korteknya si wajib pajak gitu. Oke, nah ada lagi nih Pak yang sering ditanyain sama kan pajak juga nih Pak. Infonya nih Pak, kalau UMKM ini kan dulu di DJP online kalau mau lapor SPT itu kan dia harus ngitungin dulu Pak. Ngitung ini sudah 500 juta atau belum, terus kena pajak berapa. Nah, di Kortek ini apa harus ngitung manual juga Pak? Nah, itulah kelebihannya di Kortek. Ketika Kortek nanti ketika ngisi itu udah otomatis. Langsung keluar pajaknya langsung keluar pajaknya berapa, dan batasan yang nggak kena pajak itu langsung berapa, langsung kelihatan berarti ya. UMKM nih umpamanya ya kawan pajak di Januari omsetnya 100 juta, Februari 100 juta, ya kan gitu, sampai dengan bulan Mei kan gitu, pas 500 kan. Nah di bulan Juni ketika dia omsetnya 600 juta, baru nanti yang 100 dikenakan 0,5%. Nah, nanti otomatis kan jangan khawatir, lebih mudah sebenarnya. Cuma ini kan hal baru ya. Ya agak ribet dikit lah, nggak apa-apa kan namanya belajar. Harus nyoba pokoknya harus nyoba. Ya, jadi
kawan pajak ini nggak perlu khawatir kalau status usahanya nih UMKM. Kenapa? Karena ternyata di Kortek itu ngisi penghasilannya itu cukup ngisi omsetnya berapa ya Pak ya. Jadi nggak perlu ngitung lagi. Nggak perlu ngitung lagi. Kalau dulu kan bawa kalkulator ya. Bawa kalkulator kadang salah kan Pak. Nah, salah. Susah lagi nanti. Susah kan kadang-kadang kalkulatornya, waduh, kadang error kan. Ini salah kan. Ini untuk menghindari kesalahan makanya langsung di sistem itu langsung otomatis ya Pak. Kehitung berapa sih PPh final yang harus dibayar. Oke. Ketika ada muncul baru nanti dibayarkan. Jadi lebih enak ya karena UMKM ini pengusaha-pengusaha langsung tahu berapa pajaknya setelah ngisi. Ya benar sekali. Nah terus Pak, kan sering juga nih wajib pajak, kawan pajak semua ini lupa passwordnya tuh. Itu gimana Pak kalau lupa password Kortek? Wah jangan khawatir. Kalau dulu kan bingung ya kan. Harus pakai EVIN kan dulu. Minta EVIN ke kantor. Kalau sekarang nggak perlu lagi, tinggal klik lupa password aja. Nanti tinggal masukkan nick-nya kawan pajak sebagai orang pribadi, nanti checklist di alamat surat elektroniknya, nanti muncul tuh alamat emailnya. Nah, tapi alamat emailnya itu nggak dikasih tahu. Pokoknya saya nih, alamat emailnya mino.19@gmail.com gitu. Jadi cuma hanya dikasih M terus bintang-bintang 1 bintang Gmail, nah ya gitu. Jadi nggak full kelihatan semuanya. Nanti kalau full semua bisa dimanfaatkan sama orang lain. Nah itulah untuk keamanannya si wajib pajak. Jadi tetap ada lebih amannya ya Pak, karena emailnya ini nggak langsung kebuka semuanya. Ya? Tidak kebuka semuanya. Ada yang sembunyi pakai tanda bintang-bintang. Nah nanti pun ketika masukkan alamat email yang nggak sesuai, ya nggak bisa juga masuk. Harus sama berarti harus ya Pak? Sama, persis. Ya sama, dan dipastikan alamat email si kawan pajak itu ya harus sesuai ya ketika mau input atau memasukkan di Kortek. Oke Pak. Nah sekarang nih Pak, kan dulu masih sering juga nih kawan pajak ini lupa mau lapor pajak, terus telat juga nih lapor pajak. Nah kalau tahun depan kan udah pakai Kortek nih Pak, itu gimana tuh Pak? Sama atau terus berubah atau masih sama itu Pak? Kalau ketentuannya sama, Kak Rahmat, jadi tetap ya ketika kawan pajak itu terlambat lapor ya, ya jangan sampai kawan pajak lapor SPT tahunan untuk orang pribadi itu melebihi dari tanggal 31 Maret tahun 2026 nanti. Ya, tahun depan itu ya. Ketika kawan pajak itu lapornya apa ya? Di tanggal 1 April, itu udah kena sanksi. Sanksinya berapa? Sanksinya 100.000 setahun, yang gitu. Dan nanti munculnya di mana sanksinya? Ya munculnya di Korteknya si kawan pajak. Langsung muncul juga tuh Pak ya? Muncul, ada tagihan terkait dengan keterlambatan pelaporan SPT. Ya, nanti munculnya di situ. Oke Pak, nah terus nih Pak, udah semakin paham kan ya Pak ya, ternyata melaporkan SPT di Kortek ini jauh lebih gampang. Kenapa? Kalau misalkan statusnya karyawan atau PNS, itu kan bukti potongnya sudah langsung muncul, sudah nggak perlu ngisi lagi. Kalau statusnya pengusaha atau UMKM, pajaknya juga nggak perlu ngitung manual karena sudah otomatis muncul di Kortek. Nah, kalau seperti itu, kenapa nih Pak? Masih ada kadang-kadang orang-orang malas gitu Pak mau lapor pajak, cepet-cepet ngapain gitu kan? Kok harus awal tahun ngantri? Nah itu gimana tuh Pak? Ya, kawan pajak kami sarankan untuk lapor SPT tahunan itu sudah bisa dimulai sejak 1 Januari kan itu. Jadi udah dikasih waktu, tinggal waktu 3 bulan nih kawan pajak. Jangan sampai kawan pajak itu lapor SPT di akhir-akhir Maret. Nah, nanti terkait akhir Maret kan banyak yang akses nih Kortek. Ya takutnya lemot atau error kan gitu. Namanya banyak yang akses kan nggak hanya di KPP Tanjung ya. Nasional ya Pak. Nasional bisa sampai beribu-ribu orang, berjuta-juta kan gitu untuk mengakses itu. Makanya kami sarankan kawan pajak untuk lapor SPT tahunan nanti tahun 2025. Di tahun 2026 lapornya itu di awal-awal tahun. Jangan sampai mepet-mepet di akhir Maret tahun 2026. Siap. Berarti memang kita harus menginfokan ini lebih awal ya Pak ya? Benar sekali. Jadi supaya kawan pajak nanti nggak
terlambat lapornya karena bisa kenakan sanksi tadi ya Pak ya, denda tadi. Nah, jadi kawan pajak yang perlu diperhatikan tadi sebelum lapor pajak tahun depan, nah itu berarti harus pertama punya akun Kortek dulu. Akun Kortek. Harus punya akun Kortek nih. Itu syaratnya untuk lapor kan gitu. Terus punya kode otorisasi. Oke. Anggapnya sebagai penanda tangan elektronik. Nah, 2 itu aja ya Pak ya? Hanya 2 itu sama nanti bukti potong. Nah, bukti potong itu untuk dia sebagai karyawan atau PNS TNI Polri. Kalau untuk dia sebagai UMKM bisa sebagai oret-oretan ya. Berapa sih peredaran saya di Januari? Jadi ada peredaran brutonya. Catatannya gitu ya Pak ya? Disiapkan juga. Oke, siap. Nah, seperti itu. Nanti jangan sampai lupa juga disiapkan kalau dia pakai pembukuan ya ada pembukuannya. Kalau nggak pakai ya pencatatan aja. Cukup nyatet berapa omsetnya tadi berarti ya Pak ya? Oke, berarti mungkin sedikit kita rangkum ya Pak ya. Baik. Untuk podcast kita pada kesempatan kali ini ternyata untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi nanti di Kortek tahun depan itu yang harus disiapkan tadi akunnya dulu, terus punya kode otorisasi juga. Nah, untuk mendaftar akun Kortek dan kode otorisasi ini bisa dicicil ya Pak ya? Iya. Kalaupun nanti biar nggak mendadak tahun depan, di tahun ini sudah bisa ya Pak sebenarnya? Sudah bisa untuk dilakukan. Membuat akun Kortek dan kode otorisasinya. Iya. Karena apa? Karena lebih gampang nanti pas Januari, Februari, Maret tinggal lapor saja, nggak perlu daftar dari awal lagi. Iya. Oke, nah nggak kerasa nih Pak, ternyata kita sudah hampir di penghujung podcast kita di kesempatan kali ini. Jadi intinya pelaporan pajak di Kortek ini kawan pajak nggak perlu khawatir ya Pak ya. Iya. Karena semua data sudah otomatis. Semua penghitungan pajak juga sudah dihitungkan oleh aplikasi. Kawan pajak tinggal menginput omsetnya berapa. Baik kawan pajak, akhirnya sampai juga kita di sesi akhir podcast pada episode kali ini. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar di podcast ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube di KPP Pratama Tanjung. Kemudian share juga video ini ke kawan pajak lainnya, supaya kawan pajak dapat terinfo bagaimana cara pelaporan SPT di Kortek untuk tahun depan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita Pak. Kita juga punya Instagram nih Pak ya. Di @pajaktanjung. Karena kami akan selalu mengupdate informasi terbaru terkait peraturan perpajakan. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah setia menonton podcast kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata dari saya Rahmat, Mino, dan Pak Mino kami undur diri. Rizky Febian Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep sekali. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih kawan pajak.